Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ryan Fadilah dengan NIM E07219016. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengenal lebih dekat tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Yang pertama, tarekat merupakan salah satu dari ajaran pokok pada tasawuf, karena ilmu tarekat sendiri tidak bisa dipisahkan dari tasawuf. Tarekat merupakan suatu tingkatan ajaran pokok pada tasawuf. Ajaran tasawuf ini merupakan suatu ajaran yang diamalkan oleh para sufi atau pengamal tasawuf untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada masa awal munculnya hanya terdapat dua macam tarekat, yaitu tarekat Nabawiyah dan tarekat Salafiyah. Namun setelah abad kedua Hijriah, tarekat Salafiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sebagai imbas dari berkembangnya alam pikir, filsafat, dan berbagai macam alirannya yang mengalir memasuki negara-negara Arab. Pengaruh filsafat Yunani dan praktek-praktek aliran kebatinan telah memberikan warna baru dalam dunia tasawuf Salafiyah. Tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah sendiri merupakan alur cabang dari tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini memiliki karakteristik yang khusus dibanding dari tarekat-tarekat lainnya di luar Naqsyabandiyah. Menurut Najmuddin Amin Al-Qurdi dalam kitabnya atau Tanwir Qulub, Naqsyabandiyah diambil dari kata Naqsabandiyah yang berasal dari dua bahasa bahasa Arab, yakni naqsi artinya ukuran atau gambar, dan ban artinya bendera atau layar besar. Dinamakan dengan Naqsyabandi karena Syekh Bahauddin, pendiri tarekat ini, senantiasa selalu berzikir mengingat Allah sehingga lafaz Allah selalu terukir melekat dalam kalbunya. Identitas persaudaraan yang dikembangkan oleh tarekat Naqsyabandiyah pernah melalui 3 periode sejak kemunculan tarekat ini. Periode pertama mencakup apa yang disebut oleh Hamid Al-Ghar sebagai prasejarah berdirinya tarekat Naqsyabandi ini. Periode ini dimulai dari masa Abu Bakar, di mana pada periode ini tarekat Naqsyabandi belum mempunyai identitas sendiri. Dan di samping itu, tokoh-tokoh tercantum dalam garis silsilah Naqsyabandi tidak dengan sendirinya dianggap sebagai eksklusif milik Naqsyabandi. Pada periode kedua, yang merupakan fase formasi tarekat ini adalah fase di mana tarekat memperoleh identitasnya sendiri. Pada periode ini terdapat beberapa guru yang terdiri dari 7 syekh utama berkebangsaan Asia, dan yang menjadi figur ulama pada periode ini adalah Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhairi. Pada periode ini telah ada sistem yang sudah ditetapkan dengan baik dalam hal teknik yang dipakai oleh para guru Naqsyabandi. Dalam periode ini juga para murid tidak lagi terikat pada sumpah setia pada gurunya saja, tetapi juga kepada tarekatnya, dan silsilah menjadi lebih penting sejak digunakan nama Naqsyabandi sebagai nama dan identitasnya. Tarekat ini semakin dikenal oleh banyak orang yang mendalami dunia tasawuf dan memiliki pengaruh yang luas dari masa ke masa. Pada periode ini, yang ketiga, mencakup sejarah berkembangnya sejak Bahauddin Naqsyabandi hingga generasi sesudahnya. Pada periode ini kurang lebih berkenaan dengan penyebaran tarekat Naqsyabandi. Dalam periode ini tarekat Naqsyabandi
Naksabandi menjadi suatu gerakan massa dan bagi kebanyakan pengikutnya. Dalam periode ini, tarekat Naksabandi menjadi suatu gerakan massa dan bagi kebanyakan pengikutnya, ritus-ritus tarekat tidak lain pada bentuk-bentuk peribadatan. Baiat kepada seorang syekh cenderung berkembang menjadi kultus wali. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.